Ya, 1 bulan pasca kasus penganiayaan David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandi, proses hukum terus berjalan. Sempat muncul wacana restoratif justice yang diusulkan oleh Kejaksaan Tinggi DKI, namun akhirnya dikoreksi bahwa penerapan keadilan restoratif di kasus Mario Dandi Satrio ini telah tertutup. Lalu bagaimana proses hukum selanjutnya? Apakah itu artinya Mario dan 2 tersangka lainnya akan mendapat hukuman yang paling berat karena perbuatan kejinya? Kita akan membahasnya sore ini bersama kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggraini. Selamat sore, Mbak Melissa. Selamat sore, Mas. Ya, tadi kita sudah melihat bagaimana Bang Jo, ayah dari David Ozora, membagikan kondisi terakhir David. Saya dengar Anda juga tadi terakhir baru saja menengok David. Bagaimana sebenarnya kondisinya? Iya, persis tadi saya habis dari ruang ICU ya, melihat kondisi David terakhir. Hmm. Memang sudah ada perkembangan kesadaran kualitatifnya David. Sudah mulai bisa merespon hal-hal sederhana, membuka mulut, terus kalau lagi mau dilap mulutnya dia sudah bisa seperti ini ya, sudah bisa ada respon-respon begitu. Tetapi terkait dengan fokus mata memang masih sangat rendah. Nah, Hmm. kemarin dokter kan sudah melakukan yang namanya EEG, di mana dokter melakukan pemantauan terhadap aliran listrik di otaknya David, Hmm. sehingga kemudian disampaikan oleh dokter kondisi gelombang otaknya David itu banyak yang terjadi penurunan. Hmm. Jadi kondisi David ini setara seperti orang yang kena kecelakaan mobil yang dalam kekencangan yang sangat tinggi, Hmm. begitu. Hmm. Sehingga dari gelombang otak yang ditemukan itu, dokter melihat ada potensi olah otak atau daya pikirnya David nanti ke depan akan menurun dan itu berpotensi permanen sifatnya. Hmm. Lalu Seperti itu, bagaimana Mas. keluarga Sehingga menanggapinya? kami, ya tentu keluarga merasa sangat sangat kecewa dengan kondisi David hari ini, masih dalam masih drop juga. Keluarga mendengar kabar dari dokter, tetapi dokter masih terus melakukan stimulus-stimulus terkait dengan tingkat kesadaran secara kualitatif ini. Hari ini sudah dilakukan stem cell, terapi stem cell terhadap David. Sel darah dan lemaknya diambil, sudah dimasukkan ke dalam lab. Dalam 7 hari ke depan akan dilakukan penyuntikan di tulang belakangnya David, dan itu akan menyuntikkan ribuan sel-sel baru sehingga itu akan berfungsi memperbaiki sel-sel yang rusak tadi. Kita masih berharap, dokter juga sampaikan ada yang namanya variabel mukjizat, Hmm. sehingga kita terus berdoa David tetap akan kembali pulih seperti sedia kala, baik dari kesadaran kuantitatif maupun kesadaran kualitatifnya. Ya, Kita tidak. mohon doanya untuk Ya, David. pastinya tidak hanya dari keluarga, tapi seluruh masyarakat Indonesia saya yakin juga mendoakan untuk kesembuhan dari David. Itu tadi kita berbicara soal kondisi David. Kini kita akan berbicara soal upaya hukum atau proses hukum yang akan dijalankan oleh para tersangka. Kemudian juga Anda mungkin sudah mendengar ada upaya restoratif justice sebelumnya, walaupun akhirnya dikoreksi bahwa itu adalah tidak mungkin dilakukan. Bagaimana ketika ada wacana restoratif justice, tanggapan dari keluarga? Sejak awal keluarga memang sudah memastikan tidak akan ada yang namanya diversi terhadap pelaku anak atau yang umum disebut dengan restoratif justice. Hmm. Itu kita sudah firm dari awal. Kita akan terus mendorong aparat hukum untuk terus melanjutkan proses hukum ini. Nah, Hmm. pada saat Kajati hadir kemarin juga tidak ada sekalipun Kajati mewacanakan terkait itu di hadapan keluarga terkait restoratif justice ini, tetapi Kajati menekankan satu terkait pada saat melihat kondisi David secara langsung bahwa David memang mengalami penganiayaan berat. Hmm. Kemudian Kajati juga menyampaikan dorongan untuk melakukan yang namanya restitusi karena itu merupakan hak-hak dari anak korban David ini. Karena Hmm. apalagi melihat kondisi terakhir ya yang dokter sampaikan berpotensi untuk mengalami penurunan secara permanen. Nah, Hmm. kemudian Kajati ini kan nanti melalui jaksa penuntut umum kan yang mewakili keluarga di proses persidangan, bukan kami sebagai kuasa hukum. Hmm. Sehingga kami sangat menaruh harapan yang sangat besar kepada nanti JPU di dalam persidangan untuk terus melakukan
penggalian fakta sehingga para pelaku ini mendapatkan hukuman yang setimpal. Ya, Jadi untuk sekali lagi saya sampaikan terkait dengan restoratif justice di versi anak, memang di dalam aturan sistem peradilan pidana anak kan memang diatur bahwa dimungkinkan dilakukan diversi, tetapi dilihat lagi ancamannya biasanya itu di bawah 7 tahun. Terkait yang di atas 7 tahun, saya rasa kalau bicara kelayakan, kami tentu saja mengaminkan yang disampaikan oleh Kejagung ya, bahwa mereka ini tidak layak untuk ditawarkan restoratif justice atau diversi, terutama untuk yang AG. Namun memang secara formil itu ada diatur dan kita siap untuk menuangkan secara pernyataan yang sifatnya formil, menyatakan menolak untuk dilakukannya diversi, seperti itu Mas. ya, ini kan sudah 1 bulan pasca, tepat 1 bulan pasca penganiayaan. Apakah sudah ada atau sebelumnya ada upaya damai dari pihak Mario? Waktu itu masih di Rumah Sakit Medika Permata Hijau ya. Memang waktu itu sempat didatangi keluarga oleh keluarga pelaku, di mana awal-awal mereka mengirimkan orang lain sepertinya, kemudian ayah dan ibunya juga menyusul. Tetapi gestur pada saat itu yang ditangkap oleh keluarga itu kan bukan memberikan tanggung jawab atau ingin seperti apa, tetapi lebih pada gestur damai, sehingga melihat kondisi David yang pada saat itu masih sangat kritis, koma, dan kejang-kejang, keluarga menutup yang namanya bantuan apapun, permohonan maaf ya dimaafkan, tetapi dalam proses hukum itu akan tetap berjalan. Nanti akan ketemunya di pengadilan aja, seperti itu. Ya, tadi Karena kan di pengadilan kan juga mengatur terkait restitusi dan lain sebagainya. ya, baik, tadi dikatakan bahwa proses restoratif justice ini sudah tidak akan mungkin dilakukan, tapi ada juga yang namanya diversi khususnya untuk anak berkonflik dengan hukum, yaitu AG. Nah, ini salah satu syarat untuk diversi itu adalah jika keluarga David membuka pintu maaf. Apakah keluarga memaafkan? Itu pintu itu sudah tertutup untuk diversi. Kalau terkait maaf, saya rasa saya juga tidak mungkin memaksakan terkait maaf itu dari keluarga. Itu mungkin juga akan berdampak dari sisi hukum nantinya, sehingga biarkan segala sesuatunya nanti muncul di persidangan, termasuk dengan fakta-fakta dan lain sebagainya. Baik. Kalau untuk diversi sudah kita nyatakan menutup pintu, Mas. Ya, kita kan masih mengawal ini 1 bulan proses hukum terus berjalan. Yang kita kawal, yang kita lihat di media adalah sebagian besar bagaimana pihak dari Mario Dandi melakukan upaya-upaya hukum begitu ya, dan juga mulai dari olah TKP, kemudian dari pernyataan-pernyataan dari kuasa hukumnya begitu. Nah, kita kan tinggal menunggu proses P21, berkas sudah lengkap, maka persidangan akan dimulai. Kalau tidak salah, Kejati sempat mengatakan bahwa kemungkinan sidang akan dilakukan pada akhir Maret atau pada awal April. Nah, dari kuasa hukum sendiri atau dari keluarga sendiri, persiapan apa saja yang sudah dilakukan? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, korban ini nanti yang akan mendampingi di persidangan adalah kejaksaan melalui JPU, sehingga kita akan terus mendorong kepada kejaksaan tegak lurus dalam mendampingi hak-hak korban, bukan saja terkait dengan ancaman maksimal yang dipersangkakan, yaitu pasal 355 KUHP terkait penganiayaan berat berencana, terkait penggalian fakta, tetapi juga terkait dengan keadilan bagi korban. Karena jujur saja, meskipun pasal 355 KUHP itu dengan ancaman pidana 12 tahun pun diterapkan, bagi kami itu belum menyentuh kepada nilai keadilan bagi korban, karena masa depannya yang berpotensi hilang, dia yang berpotensi turun olah pikir dan lain sebagainya, itu butuh dikejar juga sisi-sisi keadilan seperti itu, Mas, oleh JPU nanti. Yang dipersiapkan oleh keluarga adalah terus mendorong proses ini sesuai dengan prosedur dan ruang lingkup hukum, dan para pelaku ini dapat dibuktikan semua peranan dan kesalahannya di mata pengadilan nanti. Termasuk apakah ada fakta-fakta yang belum disampaikan kepada publik begitu? Ya, yang kita lihat waktu rekonstruksi kan ada yang namanya perekaman lalu pendistribusian terkait dengan ancaman, terkait dengan
kekerasan terhadap anak korban. Nah, kemudian kita juga mendorong kepada Polda Metro Jaya untuk mendalami terkait dengan dilanggarnya dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE karena mereka mendistribusikan alat elektronik, membuat konten kekerasan terhadap anak, sehingga kita melihat itu bisa didalami. Tambah lagi kita juga tahu di HP-nya anak korban David ini sempat dia menyampaikan di dalam chat itu ada pengancaman dan lain sebagainya. Itu sudah kita sampaikan juga Mas kepada penyidik untuk terus didalami. Itu artinya, Apakah memang nanti ke depannya ada delik-delik pidana yang baru yang bisa dipersangkakan terhadap para pelaku ini? ya, tadi kan sudah disampaikan berulang kali dan ditegaskan bahwa pintu restoratif justice kemudian diversi juga sudah tertutup. Itu artinya keluarga berharap bahwa ketiga tersangka ini akan mendapatkan hukuman yang paling maksimal, begitu? Tentu saja Mas. Gitu. Ya, kemudian Tentu saja. ya, bagaimana dengan tadi yang Anda juga sempat menyebutkan bahwa keluarga berharap akan ada restitusi atau ganti rugi terhadap korban dan juga keluarganya. Bentuknya seperti apa? Ya, di dalam KUHP itu diatur terkait dengan restitusi atau ganti kerugian. Nah, ini sebenarnya yang harus diluruskan, bukan kita meminta bantuan terhadap mereka, bukan kita meminta ganti rugi dalam arti pertolongan kepada mereka, tetapi lebih kepada ini merupakan sanksi hukum juga kepada para pelaku ini. Di samping dia harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan ancaman pidana dalam pasal yang dipersangkakan, dia juga harus mengembalikan, memulihkan kembali kondisi korban yang sudah diperlakukan sedemikian rupa ini. Nah, restitusi itu pada prinsipnya mengembalikan hak-hak korban, Mas. Begitu. Nah, dalam bentuk apa ya? Tentunya satu dalam bentuk proses perawatan pengobatan saat ini, masa depan ke depan, dan lain sebagainya nanti itu akan dirumuskan oleh LPSK. Kami sih dari keluarga, dari awal didorong oleh Kajati, oleh LPSK bahwa restitusi ini adalah hak anak korban D yang harus diperjuangkan, seperti itu. Baik, kita kan selama memantau 1 bulan ini sangat jarang mendengar pernyataan dari keluarga anak korban David, terutama dari Bang Jo, begitu, hanya dilihat dari media sosialnya saja. Apa alasannya? Apakah memang menjaga agar kondisi David atau benar-benar fokus melihat kondisi David agar semakin membaik atau ada alasan lain? Iya, dari Jonathan sendiri, Mas, kondisinya dia kan harus menjaga emosi dan menata hatinya karena peristiwa yang menimpa terhadap anaknya kan bukan peristiwa yang biasa. Setiap hari Mas Jo itu ada di rumah sakit sepanjang hari dari 28 hari ini gitu. Dia tidak pernah mengurus hal lain selain mengurus David. Nah, sehingga dia harus menata hatinya untuk lebih kuat di hadapan David, dan dia berpikir kalau teralihkan apakah terkait dengan media atau hal yang lain itu bisa merusak fokusnya dia. Karena seperti yang dulu kita sampaikan juga, Jo juga beberapa keluarga sampai detik ini pun tidak sanggup untuk melihat video dan rekonstruksi yang kemarin dipertontonkan itu, demi menjaga menjaga hati dan emosi, seperti itu. Baik, kita doakan. Karena menerima setiap kali dokter menyampaikan kondisi David itu kan pukulan yang amat besar juga terhadap keluarga. Betul, tentunya kita selalu mendoakan agar keluarga, baik David sendiri juga agar cepat membaik dan proses hukum tetap berjalan dengan semestinya. Terima kasih Mbak Melisa Anggraini, kuasa hukum dari David Ozora, telah bergabung bersama CNN Indonesia. Terima kasih.